Allahu Akbar, bersama-sama di tempat ini. Mari semua kita mengingatkan diri, mencucikan diri dan kembali kepada fitrah, dan semoga Allah memberikan kita kemudahan dalam seluruh aktivitas kita. Demikian untuk sementara disampaikan informasi. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita tetap bertakbir, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai nanti dengan pukul 6.45 kita akan memulai secara efektif kegiatan pelaksanaan sholat Idul Fitri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan, bulan selamat. Ramai orang pergi mengaji. Kalau salam tidak dijawab dengan semangat, kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak, Ibu dan para jamaah warga Blok Arafah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada para tokoh masyarakat, ustadz dan juga seluruh warga yang hadir pada kesempatan di pagi hari ini, izinkan kami menyampaikan salam takzim yang luar biasa buat Bapak dan Ibu dan para jamaah semuanya. Kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kerinduan untuk kemudian bertemu dengan Rasulullah menjadi bagian tidak terpisahkan dari cara kita duduk dan berdiri untuk sholat pada kesempatan di pagi hari ini. Bapak, Ibu dan para jamaah semuanya, insya Allah kita akan memulai pelaksanaan kegiatan sholat Idul Fitri 1445 Hijriah. Oleh karenanya, dimohonkan kepada para jamaah semuanya untuk dapat mengisi shop yang sudah disediakan dan yang masih kosong. Selanjutnya, izinkan kami menyampaikan untuk bagian
pelaksanaan sholat di bagian sisi kanan depan dan sisi kiri depan adalah untuk bapak-bapak. Kalau kemudian tidak memungkinkan dan jumlah ibu-ibu jauh lebih banyak, bisa dibantu teman-teman panitia untuk maju lebih ke depan. Karena pada akhirnya kita ingin setiap kita menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri segala nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Siang hari cuaca cerah, ke toko buku membeli pensil, baju baru berwarna merah bercorak bunga mawar kecil. Duduk di teras main ular tangga, semua diam tak bersuara. Baju baru untuk acara keluarga dipakai bersama hari gembira di hari raya. Bapak dan Ibu dan para jamaah semuanya, yang hadir di pagi hari ini adalah yang menggunakan pakaian terbaik, bukan yang baru. Itu bagian daripada sunnah Rasulullah SAW. Berkumpul di lapangan adalah bagian daripada sunnah Rasulullah SAW. Oleh karenanya, mari kita akan melaksanakan kegiatan pelaksanaan sholat Idul Fitri pada kesempatan kali ini. Sebelum kita memulai, maka izinkan kami untuk kemudian menyampaikan susunan acara. Yang pertama adalah sambutan, hanya 2 saja dan tidak lebih daripada 15 menit. Yang pertama akan disampaikan oleh pengurus RW untuk membacakan sambutan perwakilan dari wali kota. Yang kedua adalah sambutan pelaksanaan kegiatan Ramadan 1445 Hijriah di Blok Arafah. Selanjutnya pukul 7 nanti kita akan melaksanakan kegiatan sholat bersama-sama. Bagian daripada sholat itu adalah khutbah. Maka dimohonkan dengan sangat luar biasa untuk tidak meninggalkan satu jamaah pun ketika khutbah dilaksanakan, karena itu bagian daripada pelaksanaan sholat Idul Fitri. Nah, oleh karenanya setelah itu kita akan kemudian melakukan musyafahah atau bersalam-salaman. Mungkin ada luka dari perkataan kita, dari perilaku yang tiada berkenan, maka kami memberikan ruang untuk Bapak, Ibu dan para jamaah untuk sama-sama kita melakukan salam-salaman, bermusyafahah. Demikian disampaikan. Mari kita sama-sama meniatkan diri untuk beribadah kepada Allah, membulatkan tekad yang paling baik di pagi hari ini, memanjatkan doa yang paling khusyuk di pagi ini. Marilah untuk yang pertama dimohonkan kepada Pak Zikri untuk dapat menyampaikan sambutan dari RW atau wali kota. Dimohonkan waktu dan silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Yang saya hormati para alim ulama, tokoh masyarakat, pengurus RT RW Blok Arafah, pengurus DKM, dan seluruh jamaah sholat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi yang penuh berkah ini kita berkumpul dengan hati yang penuh sukacita dan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas segala limpahan dan karunia-Nya hari ini kita diberi kesempatan untuk dapat berkumpul kembali melaksanakan sholat Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah di lapangan Blok Arafah ini. Salawat teriring salam semoga senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya dan para sahabatnya. Dan insya Allah kita semua termasuk ke dalam golongan umatnya yang mendapat syafaat di yaumil akhir. Amin amin ya robbal alamin. Hadirin para jamaah sholat id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini takbir, tahmid dan tahlil bergema mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, berkumandang di seluruh penjuru dunia, tak terkecuali di kota Tangerang. Itu semua tak lain sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala
atas kesempatan yang telah diberikan selama 1 bulan untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Spirit dan semangat beribadah di bulan Ramadan yang telah kita jalani sudah sepatutnya terus tumbuh dan terjaga di luar bulan Ramadan. Pendidikan rohani dan sosial kemasyarakatan melalui ibadah puasa hendaklah menjadi dampak positif bagi setiap pribadi, keluarga, maupun kehidupan kita sehari-hari. Para hadirin jamaah sholat Id yang saya hormati, Kota Tangerang memiliki potensi zakat yang cukup besar. Dengan penerimaan zakat infak selama periode Januari dan Desember 2023 telah terkumpul sebesar 17 miliar, di mana capaian tersebut tentunya berkat kolaborasi dan kerjasama untuk memenuhi kepentingan umat seperti pemberian beasiswa hingga bantuan sosial. Kemudian tanggal 3 April, Pemkot Tangerang juga telah menyerahkan secara simbolis zakat yang bersumber dari pegawai, guru, dan pelajar sekota Tangerang sebesar 3,4 miliar lebih kepada siswa SMP, SMA yang kurang mampu, guru ngaji, marbot, yatim, duafa, dan juga mikropreneur mandiri. Begitupun dengan program pembangunan di berbagai sektor juga terus ditingkatkan. Di antaranya memberikan fasilitas kesehatan yang merata dan menyeluruh melalui bantuan pembiayaan iuran BPJS bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah, di mana sampai dengan tahun 2023 capaian layanan kesehatan semesta di Kota Tangerang mencapai 99,8%. Selain itu, syukur alhamdulillah Kota Tangerang saat ini mampu menjadi satu-satunya kota di Indonesia yang telah memberikan fasilitas sekolah gratis di 451 sekolah SD, SMP, baik negeri maupun swasta, termasuk juga memberikan beasiswa bagi para mahasiswa dan mahasiswi sebesar 5,7 miliar lebih. Pembangunan di Kota Tangerang juga terus didorong sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat. Salah satunya dengan program bedah rumah yang sudah terrealisasi sebanyak 8.182 rumah, serta program jamban sehat yang telah membangun 6.223 jamban keluarga. Maka untuk sepatutnya ungkapan rasa syukur kita terhadap nikmat yang telah Allah berikan adalah untuk terus merawat dan menjaga keberlanjutan pembangunan di Kota Tangerang, di mana seluruh pembangunan yang kita laksanakan bersama insya Allah akan menjadi ladang amal bagi kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Hadirin sekalian, adapun bagi masyarakat yang berencana mudik setelah sholat Idul Fitri, kami ucapkan selamat mudik. Jangan lupa tinggalkan rumah dalam keadaan aman, selalu berhati-hati di jalan, dan bagi yang membawa kendaraan, dicek terlebih dahulu kendaraannya agar perjalanan mudiknya lancar, aman, dan selamat sampai tujuan, hingga nanti kembali ke Kota Tangerang. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati dan permohonan yang tulus, kami atas nama pribadi, keluarga, dan atas nama Pemkot Kota Tangerang menyampaikan taqabbalahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PJ Wali Kota Tangerang Dr. Nurdin Esos MSI. Baik, alhamdulillah, terima kasih yang disampaikan kepada Pak Zikri Arista yang sudah menyampaikan sambutan dari Wali Kota Tangerang. Selanjutnya mari kita dengar sambutan dari Ketua DKM Masjid Baitul Izzah terkait pelaksanaan kegiatan Ramadan di tahun 1445 Hijriah. Kepada Ustaz Ahmad Kaswadi, falyatafaddal maskur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah.
Yang kami hormati kepada pengurus RW 10 serta seluruh jajarannya, Ketua RT 1, 02, 03, 04 beserta seluruh jajarannya, bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh jamaah sholat Idul Fitri yang semoga sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang pantas terucap dari kita ini pujian syukur alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kebesaran Allah yang hari ini terus kita dengungkan dan kita kembangkan. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan curahkan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga mudah-mudahan terlimpah terus kepada keluarganya, para sahabat, para pengikut ajaran ila yaumil qiyamah. Kita berharap mudah-mudahan di yaumil qiyamah kelak mendapatkan syafatul uzma dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini kami mewakili pengurus DKM Masjid Baitul Izzah sekaligus pelaksana kegiatan Ramadan dan juga pelaksana Salat Idul Fitri 1445 Hijrah ini ingin sedikit menyampaikan beberapa hal yang ingin kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian terkait dengan kegiatan selama di Ramadan dan ditutup dengan Salat Idul Fitri hari ini. Yang pertama kami sampaikan dalam rangka menyambut Ramadan 1445 Hijriah, kami beserta yang lainnya, pengurus dan seluruh jajaran juga didukung oleh RT lingkungan dan sekitarnya mengadakan tarhib Ramadan dengan pawai obor, melibatkan anak-anak seluruh blok Arafah, bahkan bukan hanya saja diikuti oleh blok Arafah, dari blok-blok sebelah itu pun juga ngikut ke kita, dari blok Bina ataupun dari blok Rodoh. Subhanallah, alhamdulillah, sampai anak-anak kita pulang dengan sampai kebingungan tempatnya snack-snack sampai tidak muat. Begitu luar biasa melimpahnya dari seluruh warga yang ingin mensupport dan berkontribusi meramaikan pawai obor tersebut. Yang kedua, kami telah melaksanakan kegiatan namanya pesantren keluarga. Yang tahun-tahun kemarin pesantren ini hanya melibatkan anak kita, pesantren anak-anak atau pesantren kilat. Namun tahun hari ini ya kita adakan namanya pesantren keluarga, melibatkan bukan hanya anak-anak kita tapi juga orang tuanya, baik bapak-bapak dan ibunya. Dan ini pun alhamdulillah diikuti bukan hanya sebagian warga blok Arafah tapi juga dari kecamatan sebelah, tempat-tempat sebelah atau kelurahan di Panunggangan ataupun dari Cibodas. Alhamdulillah. Kegiatan selanjutnya berupa buka bersama seluruh jamaah warga blok Arafah. Kita dalam sebulan ini kita dilaksanakan 2 kali. Yang pertama adalah dalam rangka pesantren keluarga itu di Ahad pertama, dan bukber yang kedua kita adakan di Ahad yang ketiga dalam rangka nuzulul Quran. Dan alhamdulillah kurang lebih 45 keluarga bergabung dalam kegiatan keluarga Arafah berhatam, yang dalam hal ini dalam setiap 3 bulan kita laksanakan rutin sebagai satu bentuk program yang insya Allah menjadikan media silaturahim bagi seluruh jamaah blok Arafah. Alhamdulillah. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, di 10 hari terakhir kami memprogramkan satu program di mana dengan program imam spesial dan makanan spesial. Kalau di tahun-tahun sebelumnya adalah makanan-makanan yang mungkin bisa dikatakan standar biasa. Namun di tahun ini alhamdulillah support berkat dan inovasi dari pengurus dan didukung seluruh komponen yang ada, kami melaksanakan iktikaf 10 hari terakhir, dan ini rata-rata jamaah blok Arafah yang mengikut di atas 70 sampai 80, bahkan sampai mencapai 120 atau 130 jamaah yang ikut iktikaf di 10 hari terakhir. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kegiatan ini terus bisa berjalan, terus bisa dilaksanakan. Bahkan tagline kita dari pengurus DKM di dalam 10 hari terakhir ini adalah memberikan pelaksanaan ataupun pelayanan kepada seluruh jamaah sekalian di dalam melaksanakan iktikafnya dalam kondisi pikiran yang tenang, hati yang senang, dan bahkan perutnya kenyang. Kenapa? Karena alhamdulillah sahur pun sudah kita siapkan. Alhamdulillah. Berkat support dari seluruh warga dan jamaah sehingga kegiatan-kegiatan alhamdulillah bisa berjalan hingga sampai saat ini. Dan kegiatan di Ramadan tentunya ditutup dengan
pelaksanaan sholat Idul Fitri 1440 Hijriah, dan kami sampaikan kembali di dua sholat Idul Fitri ini sudah ada kesepakatan bahwa di Idul Fitri kita laksanakan di lapangan Blok Arafah dan sholat Idul Adha kita laksanakan di masjid agar dua-duanya bisa terakomodir. Itulah kegiatan yang ada di Blok Arafah di Masjid Baitul Izzah. Dan juga perlu kami sampaikan terkait dengan pengumpulan zakat infak sedekah fidyah Ramadan seluruh warga Blok Arafah 1445 Hijriah. Kami sampaikan ada beberapa hal terkumpul semuanya total 129.621.700 rupiah. Dengan rincian pengumpulan zakat fitrah berupa uang totalnya 17.570.000 rupiah. Total penerimaan beras zakat fitrah sebesar 1.370.000. Total penerimaan zakat fitrah 1.379,5 kg. Dan ini yang luar biasanya, total zakat mal penghasilan yang dihimpun oleh UPZ Masjid Baitul Izzah itu sebesar 103.716.700 rupiah. Masya Allah, barakallah. Artinya ini betul-betul sudah adanya kesadaran dalam zakat dan infak sedekah. Dan Bapak Ibu sekalian, dalam penyaluran infak sedekah zakat fitrah serta fidyah disalurkan ke 5 asnaf: fakir miskin fisabilillah, gharimin, amil, rikob, mu'alaf, dan ibnu sabil, yang terutama adalah di fakir miskin. Jadi demikian, ini laporan dari UPZ Yayasan Kemewaras Masjid Baitul Izzah terkait dengan penerimaan dan juga penyaluran zakat infak sedekah dari seluruh jamaah warga Blok Arafah. Kami secara pribadi dan mewakili seluruh pengurus dari DKM selaku pelaksana kegiatan Ramadan, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam pelaksanaan kegiatan apapun yang ada kurang berkenan atau kurang memberikan kepuasan kepada seluruh jamaah sekalian. Dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir batin. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ketua DKM Bapak Ustadz Ahmad Kaswadi yang sudah menyampaikan laporan dan sambutan kegiatan Ramadan 1445 Hijriah. Baik Bapak dan para jamaah, untuk maju ke depan, kita mulai akan melaksanakan kegiatan sholat, dan insya Allah pada kesempatan ini akan dipimpin imam dan khotibnya oleh Ustadz Denny Eka Putra Esu dan Bilal Ustadz Agus Juwandi. Demikian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Salatan sunatan lidil fitr atain jama'at rahimakumullah. As-salatu jami'ah. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين عانية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر ويعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdahu wa azamal ahzab wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi afwihi tughfaru dzunubu was sayyi'at wa bi karamihi tuqbalu ataya wal kurbat wa bi lutfihi tustaru uyubu waz zalat. Alhamdulillahilladzi adhaka wa abka wa amata wa ahya wa mana'a wa ata'a wa arsyada wa hada. Qul alhamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minaz zulli wa kabbirhu takbira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahun tafarrada bi kamali wa tamami, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalu man shalla wa shom. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi allazi subbihu bil anjami faman tabi'ahum faqad nala subulat tam. Amma ba'd, faya ayyuhal mu'minun rahimakumullah, usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'ati bimtisali awamirih wajtinabin nawahi. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ibadallah, abshiru falan yu'adama muslimun min ramadana khairan siyamun wa salatun wa qur'anun wa sadaqatun wa birrun wa ihsanun fama baina mustaqillin wa mustaksirin wa ma baina khayrin wa akhyar zalal nasabu wa zahabal zuma'u wa btalatil uruq wa sabatal ajru insyaallahu ta'ala. Innallaha la yudi'u ajral muhsinin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang pantas kita ucapkan pada pagi hari ini selain daripada kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pada 1 bulan kemarin Allah Subhanahu wa taala telah memberikan sambutan terbaiknya dengan menghias kembali surga-surganya dan menutup daripada pintu-pintu neraka. Hal yang demikian hanya tertuju bagi umat baginda Nabi SAW, tepatnya untuk mereka yang menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan,
karena sejatinya Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan karunia bulan suci Ramadan hanya untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawat serta salam penghormatan yang selalu tercurah kepada manusia agung, sang penghulu alam dan yang memberi syafaat yang karena kehadirannya di alam dunia, umat yang berada di zamannya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan diturunkannya bulan suci Ramadan, ialah Nabiullah wa Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian para keluarganya dan para sahabatnya dilekatkan kemuliaan karena sebab dirinya yang selalu menjadi panutan bagi mereka. Masyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar walillahil hamd. Ada banyak momentum hari raya Idul Fitri dari tahun ke tahun yang telah kita lewati. Begitu banyak memori kita tentang Idul Fitri yang telah lalu. Tapi apakah memori-memori Idul Fitri yang telah lalu itu dapat menjadi refleksi nilai spiritualitas untuk kita, untuk kehidupan kita ke depan? Ataukah Idul Fitri dari tahun ke tahun hanya sebatas seremonial tahunan? Sebelum jauh khotib menyampaikan tentang refleksi daripada Idul Fitri, izinkan sedikit khotib menyampaikan tentang sejarah daripada hari raya Idul Fitri. Kiranya historikal daripada Idul Fitri ini dahulu adalah untuk mengubah dari kebiasaan kaum jahiliyah, yang mana kaum jahiliyah dulu mempunyai dua hari raya, yakni hari raya Nairus dan hari raya Mahrojan. Yang dua hari raya itu kaum kafir jahiliyah mereka selalu merayakan dengan pesta pora. Mereka selalu merayakan dengan senang-senang. Sampai suatu ketika Islam datang menerangi daripada perilaku tersebut. Akhirnya Rasulullah SAW dikatakan dalam hadis Anas bin Malik, qala kana li ahlil jahiliyah yaumani fi kulli sanah yal'abuna fihima walamma qadiman nabi sallallahu alaihi wasallam al Madinah qala kana lakum yaumani talbuna fihima wa qad abdalakumullahu bihima khairan minhuma yaumal fitri wa yaumal adha. Sampai akhirnya baginda Nabi datang ke kota Madinah dan merubah tradisi daripada hari raya Nairus dan hari raya Mahrojan, dirubah oleh Nabi menjadi Yaumul Id dan Yaumul Adha. Sejatinya syariat ini sudah ada pada tahun awal Hijriyah, akan tetapi baru dijalankan pada tahun berikutnya, yakni tahun kedua Hijriyah atau sekitar 600-an Masehi. Hadirin masyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedikit khotib ingin menyampaikan sebuah cerita, yang mana cerita ini terdapat di dalam kitab Ahlur Romah wal Quran was Sunnah karangan Syekh Toha Abdullah Afifi. Kisah ini menceritakan tentang bagaimana Idul Fitri direfleksikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu karamallahu wajhah. Tatkala itu ketika datangnya Idul Fitri, Sayyidina Ali datangkan oleh seorang pemuda, yang mana pemuda tersebut melihat daripada Sayyidina Ali sedang memakan roti keras, yang mana ketika hendak memakan Sayyidina Ali harus memotongnya, harus membelahnya dengan dengkulnya. Maka tatkala pemuda itu bertanya kepada Sayyidina Ali, "Ya wahai mantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa menurutmu itu tentang hari raya Idul Fitri?" Dalam kitab Ahlur Romah dijelaskan bahwasanya Sayyidina Ali mengatakan, datangnya hari raya Idul Fitri, datangnya hari raya kemenangan ialah untuk mereka yang telah menjalankan ibadah puasa. Akan tetapi hari raya tersebut tidaklah hanya momentum, tidaklah hanya tahunan saja. Hari raya itu bisa terus kita lakukan setiap hari. Pemuda itu bertanya, mengapa bisa seperti itu Sayyidina Ali? Kemudian Sayyidina Ali menjelaskan, sejatinya
Hari raya itu dirayakan oleh orang-orang yang pada hari itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Begitu besarnya Sayyidina Ali memandang daripada hari raya. Kemudian juga sebagai refleksi, Al-Fakir ceritakan di dalam kitab Sirah Ashabun Nabi dan juga dalam kitab Syiar Alam An-Nubala karya Imam Zahabi, diceritakan oleh sahabat daripada Sayyidina Ali, yaitu kerabat Ibnu Rafi dan Abu Asad Ad-Du'ali. Tatkala itu Ramadan hendak berakhir, tatkala itu sudah ada di penghujung daripada Ramadan. Ketika pulang sholat asar, Sayyidina Ali terlihat wajahnya sangat murung. Di balik kemurungan wajah Sayyidina Ali ternyata disapa oleh sang istri, yakni Sayyidah Khadijah. Yakni Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah Zahra menyampaikan, bertanya kepada Sayyidina Ali, "Wahai kekasihku, kenapa engkau terlihat murung? Mengapa engkau terlihat sedih?" Apa kata Sayyidina Ali? Karena sebab Ramadan hendak meninggalkan kita. Maka dari itu Sayyidina Ali merasa ibadah 1 bulan kemarin belum kafah, merasa ibadah 1 bulan kemarin masih belum sempurna. Sayyidina Ali hendaknya ingin menyempurnakan kembali. Dengan apa Sayyidina Ali berbuat? Sayyidina Ali mengatakan kepada istrinya, yakni Sayyidah Fatimah Zahra, untuk mensedekahkan, untuk memberikan kepada seluruh hartanya kepada kaum kafir miskin. Maka apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ali beserta keluarganya, dengan sekeluarga Fatimah menenteng daripada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Kemudian Sayyidina Ali membawa dengan gerobak menyampaikan, memberikan kepada memberikan kepada kaum fakir miskin akan sedekah-sedekah. Diberikan semuanya sedekah yang ada, yang dimiliki oleh Sayyidina Ali, sampai habis, hanya menyisakan kurma untuk memberikan tamu-tamu yang akan datang. Ketika sudah diberikan, esoknya hari raya tiba. Setelah pulang sholat id, kerabatnya yakni Ibnu Rafi dan Abu Asad Ad-Du'ali hendak ingin bersilaturahmi kepada Sayyidina Ali dan mengucapkan selamat hari raya. Ketika datang ke rumah Sayyidina Ali, betapa tertegunnya, betapa terkikisnya hati daripada Ibnu Rafi dan Abu Asad Ad-Du'ali melihat daripada mantu Rasulullah SAW dan anak Rasulullah SAW beserta cucu Kanjeng Nabi SAW sedang memakan roti basi, sedang memakan sisa-sisa makanan, yang mana tatkala kalau Sayyidina Ali punya harta sejatinya bisa untuk makan enak, tapi itu semua disedekahkan kepada kaum fakir miskin. Masya Allah, tabarakallah, ma'asyiral muslimin. Sidang salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Ibnu Rafi pun meneteskan air matanya. Sebegitunya seorang mantu daripada Rasulullah SAW dan anak Rasulullah SAW yang pada hari raya merayakannya tidak dengan senang-senang, tidak dengan poya-poya, tapi dengan bersyukur betul-betul dengan bagaimana nikmat yang telah Allah berikan. Meneteslah air mata daripada Ibnu Rafi. Sesak rasa yang ada di dalam hati Abu Aswad Ad-Du'ali. Ketika itu setelah mengucapkan salam, masih mereka dua kerabat tersebut disediakan kurma yang memang Sayyidina Ali pisahkan untuk mereka. Setelah itu berpamitan, berpelukan dengan penuh hati rasa sedih, dengan penuh hati rasa pilu, bagaimana melihat yang bakalan nanti akan menjadi seorang khulafaur rasyidin memakan hari raya hanya memakan daripada roti basi dan sisa makanan bekas. Masyiral muslimin, sidang salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika melihat kejadian itu, Ibnu Rafi pulang beserta dengan Abu Aswad Ad-Du'ali. Ibnu Rafi pulang menyendiri, meneteskan, bersedih melihat kejadian tersebut. Sedangkan Abu Aswad Ad-Du'ali menyampaikan, mendatangi kepada rumah baginda Rasulullah SAW. Beliau datang ke sana, beliau mengadu, "Ya Rasulullah, unzur ila waladak."
ila waladik, lihatlah kepada anakmu ya Rasulullah, lihatlah kepada Sayyidah Khadijah, lihatlah kepada keluargamu. Maka tatkala ada apa Rasulullah bertanya, datanglah saja. Kata Abu As'ad Ad-Duali meminta Rasulullah, mengajak Rasulullah untuk datang ke rumah Sayyidina Ali. Ketika Rasulullah datang beserta dengan Abu As'ad Ad-Duali, pas di depan pintu menemukan, melihat, menyaksikan daripada Sayyidah Fatimah Zahra sedang mengambil sisa-sisa beras makanan, yakni makanan basi yang tatkala di situ Rasulullah pun menangis melihat keluarganya ketika hari raya tidak dengan foya-foya, tidak dengan senang-senang, tapi dengan bersyukur. Akhirnya di situ apa yang Rasulullah katakan, ya Allah, ishad, ishad, ishad. Saksikanlah ya Allah, saksikanlah ya Allah betapa bertakwanya keluarga Sayyidina Ali. Maka tatkala zaman saat ini kita tidak usah heran ketika betapa zuriyah Nabi Muhammad sebegitu menjaganya ibadah mereka kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak habis pikir dari cerita tersebut. Ibnu Rafi pun ketika itu dalam Musnad Ahmadnya pun beliau mengatakan beliau tidak berani cerita di zaman saat Rasulullah masih hidup. Cerita ini beliau ceritakan setelah Rasulullah wafat. Sebab kenapa? Beliau berharap mudah-mudahan bisa mengajarkan kepada kaum muslimin banyak, kepada kaum muslimin untuk mencontoh bagaimana keluarga Sayyidina Ali dalam merayakan hari raya. Tatkala tidak hanya Sayyidina Ali pun juga baginda besar Rasulullah SAW dikisahkan juga zaman dahulu Nabi ketika merayakan hari raya, kebetulan sekali di sana terdapat ada anak kecil yang Rasulullah lihat tidak bermain dengan teman-teman yang lain, dan ketika Rasulullah ketika Rasulullah menyapanya, wahai anakku, kenapa engkau tidak bermain dengan teman-temanmu yang lain? Apa yang Rasulullah sampaikan? Apa yang anak kecil bilang kepada Rasulullah? Bapakku telah mati ketika perang Badar. Bapakku, orang tuaku tidak ada ketika perang Badar. Maka Rasulullah langsung membagi kebahagiaan kepada anak tersebut. Maka engkau adalah anakku mulai saat ini, maka ibumu adalah Khadijah, maka kakakmu adalah Fatimah. Betapa senangnya anak kecil tersebut ketika diangkat menjadi anak angkat baginda Rasulullah SAW. Begitulah para salafus soleh dalam merayakan yang namanya hari raya Idul Fitri. Maka kita sebagai umat daripada Nabi Muhammad SAW yang telah usai merayakan daripada ibadah-ibadah syahriyah, yakni ibadah bulan Ramadan, yang puasanya kita dengan kebahagiaan, yang zikirnya kita dengan kesenangan, yang tadarus Qur'annya kita dengan penuh kecintaan, maka jawaban Allah Subhanahu wa taala hanya satu kepada hambanya yang benar-benar beribadah di bulan suci Ramadan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduha samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Bersegeralah menuju ampunan daripada Tuhanmu dan surga yang luasnya seperti langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sebab wasilah daripada bulan Ramadan dan sekarang kita dihadapkan daripada bulan Syawal, mudah-mudahan kita diberikan karunia Allah oleh Allah Subhanahu wa taala akan ketakwaan yang kafah, akan ketakwaan yang sempurna, sehingga kelak di yaumil kiamah nanti kita diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu esensi daripada khutbah pada kali ini agar merefleksikan Idul Fitri tidak dengan terlalu bermegah-megahan, tidak dengan selalu berfoya-foya, tidak dengan selalu menghambur-hamburkan uang, tapi mari sama-sama kita saling berbagi. Kita lihat bagaimana kita menjaga lisan kita terhadap saudara kita, bagaimana kita menjaga perilaku kita terhadap sanak saudara kita semua. Jangan sampai ada ucapan ketika Idul Fitri kita menyakiti perasaannya. Jangan sampai ada perbuatan yang melukai hatinya. Mari sama-sama kita jaga. Pun juga Syekh Ahmad Khatib menyampaikan bahwasannya esensi daripada Idul Fitri ini, beliau berkata laisal id liman labsul jadid.
Tidaklah Id itu dimeriahkan dengan menggunakan pakaian baru. Bal huwa liman ta'atuhu tazid. Tapi dengan ketakwaan yang diperbaharui, tapi dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang makin bertambah. Wala liman tajammala bil lubsi warrukub. Tidak juga dengan menggunakan pakaian, membaguskan pakaian, tidak juga dengan membaguskan kendaraan. Akan tetapi Syekh Ahmad Khatib Bujairomi mengatakan liman gufirat salahu uzunum, tapi rayakanlah dengan selayaknya seorang yang bertobat dan tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ja'alallahu wa ikum minal aidin wal faizin wal maqbulin. Kullu amin wa antum bi khair. Barakallahu li wa lakum fi hadzal yaumil karim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minas salati waz zakat was shadaqati wa tilawatil Qur'an wa jami'it ta'at. Wa taqabbala minni wa minkum jami'a a'malina innahu huwal hakimul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iqraran bi rubuwwatihi wa irghaman liman jahadah bi wa kafara. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi masabihil gharar. Matta salat ainun binazarin wa uzunun bi khabar min yaumina haza ila yaumil mahsyar amma ba'd. Faya ayyuhan nas ittaqullah fi ma'amar wantahu amman naha anhu wahdhar wa'lamu annallaha tabaraka wa ta'ala amarakum bi amrin bada fihi bi nafsi wa sana bi malaikatihi musabbihati bi kursih. Qala ta'ala wa lam yazal qailan aliman innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin jaddil Hasan wal Husain wa ala alihi wa ashabil khair ahli darain, khususan ala awwalir rafiq sayyidina Abi Bakr as-Siddiq wa ala sadiqil masduq sayyidina Abi Hafsah Umar al-Faruq wa ala zawji bintain sayyidina Utsman Zinnurain wa ala ibni ammihi Ghalib sayyidina Ali ibn Abi Talib wa ala sittati bakin radhiyallahu anhum ajma'in wa ala syarifaini sayyidai sababi ahli darain Abi Muhammad Al-Hasan wa Abi Abdullah Al-Husain wa ala ammaihi al-fadilain ala nas sayyidil Hamzah wa sayyidina Abbas wa ala baqiyati sahabati ajma'in wa ala tabi'in wa tabi'in lahum bisan ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aizal islam wal muslimin wa azil syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wansur man nasaraddin wahzul man hazala muslimina dammir a'da'ad-din wa ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma dafa' annal bala wal waba wal zalazil wal mihana wa su'al fitan wal mihana wa mazahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassah wa an sairil buldani muslimina ammah ya rabbal alamin. Allahumma aslih lana dinana allazi huwa ismatu amrina wa aslina lana dunyana allati fiha ma'ashana wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'azuna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khairin waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma alif baina qulubina wa aslih zata bainina wahdina subul salam
wa najjina minaz zulumati ilan nur wa jannibna al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa zurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma habbib ilaina al-imana wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma rzuqna sabra ala haqq was sabata ala al-amr wal akibatal hasanah wal afiyata min kulli baliyah was salamah min kulli ismin wa bil ghanin wal ghanimati min kulli barrin wa fawza bil jannah wan najata minan nar ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wazkurullahal azima yadhkurum washkuruhu 'ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala
Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh pengurus juga warga Arafah. Pada kesempatan pagi ini kita lancar melaksanakan kegiatan Salat Idul Fitri 1445 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah pagi ini open house ya, tidak menerima penukaran, tapi akan memberikan pilihan. Pak Didi, siap-siap.
الله